Nah, kita akan sebutkan dalam pembahasan kita ini ada beberapa perkara yang Rasulullah SAW sebutkan dengan sihir, tapi dia bukan model sihir secara istilah. Yang pertama, Al-Imam Ahmad berkata, meriwayatkan satu hadis, beliau berkata, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, qala hadatsana Auf an Hayyan, qala hadatsani Qatan bin Qabisah an abihi, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Ya. Sungguhnya kata Nabi SAW, hadis pertama, Nabi SAW mengatakan, innal iyafata wat tarq wat tiyarata minal jibti. Al-iyafah adalah zajrut tayr, mengusir burung. Adapun at-tarq yaitu memberi garis-garis, ya, membuat garis-garis di tanah, ya, untuk meramal. Untuk meramal. Adapun at-tiyaratu adalah apa kita bilang? Mengkaitkan nasib sial dengan yang terlihat atau terdengar atau hari, ya, nomor dan lain-lain. Ini namanya atiyar. Kemudian minal jibti. Al-jibti di sini sebagaimana pernah kita bahas, al-jibt ada yang mengartikan sebagai sihir. Seperti orang-orang Yahudi, Allah sifati mereka yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada al-jibti wat taghut. Ada yang mengatakan al-jibt adalah sihir, ada yang mengatakan al-jibt adalah syaitan. Ya. Seperti perkataan Auf setelah itu menjelaskan, Auf perawi hadis dari hadis ini, dia berkata, al-iyafatu zajrut tayr. Al-iyafah maksudnya mengusir burung. Maksudnya apa? Orang-orang Arab dahulu ini bagian daripada tiarah. Ya. Ketika orang-orang Arab dahulu ingin pergi, mereka mengusir burung tertentu mereka datangi. Tidak semua burung. Ada burung tertentu yang mereka yakini yang menentukan nasib baik atau nasib buruk. Kalau burung tersebut diusir terbang ke kanan, maka mereka melanjutkan perjalanan. Kalau burung tersebut diusir terbang ke kiri, maka mereka tidak jadi melanjutkan perjalanan. Menurut mereka, kalau burung tersebut tarik ke kiri beri tanda sial, sehingga mereka tidak melanjutkan perjalanan. Itu adalah tiarah, mengkaitkan nasib buruk dengan burung. Ya, itu namanya al-iyafah. Ya. At-tarq adalah seperti kata Auf, al-khattu yukhattu fil ard, yaitu garis-garis yang digariskan di tanah oleh seorang ahli, seorang dukun. Dia garis-garis kemudian meramal akan terjadi begini dengan garis-garis yang dia buat, namanya tarq. Kemudian at-tiyarah umum. Jadi kalau al-iyafah bagian daripada tiarah, namun tiarah lebih umum. Jadi kalau kita mau kasih himpunan, ya, ini adalah at-tiyarah. Kemudian di dalamnya ada al-iyafah. Ya, ada al-iyafah. Jadi tiarah itu banyak modelnya, di antaranya adalah al-iyafah. Masih banyak model-model yang lainnya. Tiarah seperti yang kita tahu, pamali-pamali, ya, mengkaitkan nasib sial dengan hari tertentu, menganggap menikah pada bulan Syawal adalah sial, seperti di sebagian tempat di tanah air menganggap menikah pada bulan Muharram, bulan Syura adalah nasib sial, angka 13 adalah angka sial, kalau ada burung hantu datang petanda sial, macam-macam, ya. Ini ada pembahasan tersendiri tentang tiarah, dan ini semua adalah kesyirikan. Ya, tapi yang jadi perhatian kita di sini, Nabi mengatakan iyafah wa tarq wa tiarah minal jibti, bagian daripada sihir, ya. Kalau kita tinjau dari ini, inilah sihir dari sisi bahasa. Ini sihir dari sisi bahasa.
Karena ketiga-tiganya bukan sihir secara istilah. Bukan makna istilah. Tetapi ketiga-tiganya menunjukkan pada yaitu sesuatu yang sebabnya samar tetapi memberi pengaruh ke hati. Sebabnya samar tapi memberi pengaruh ke hati. Al-iyafah termasuk syirik tapi syirik kecil. At-tiyarah juga syirik kecil. Adapun tarak meramal masa depan dengan garis-garis adalah syirik akbar karena termasuk dari bentuk perdukunan. Tapi ini semua bukan sihir secara istilah, ini yang ingin saya sampaikan. Tapi Nabi menamakan bahwa itu adalah sihir, jibat, termasuk daripada jibat. Kenapa? Karena ketiga-tiganya tidak ada kaitannya. Bagaimana burung terbang ke kiri berarti sial, enggak ada hubungannya. Jadi sebabnya samar, tapi mempengaruhi hati seseorang sehingga dia percaya. Sama at-tiyarah angka 13 bikin sial secara logika enggak bisa. Gimana mau dilogikakan? Enggak masuk akal. Kok 13 menyatakan sial ya? Ini aneh, tapi begitulah orang banyak percaya dan mempengaruhi hati seorang. Demikian at-tarq, garis-garis kok mempengaruhi masa depan, ini juga hal yang aneh. Namun demikianlah orang percaya. Jadi kalau at-tarq ini bagian dari perdukunan. Ini bagian dari perdukunan. Ini juga syirik akbar. Tapi dia bukan model sihir. Jadi intinya maksud saya ini adalah pembahasan sihir dari sisi bahasa, bukan dari sisi istilah.